Atta Halilintar ini memang secara track record pernah mengidolai lah. Itu kalau dia anak futsal udah tahu lah gitu. Karena dia pernah cerita juga di Instagramnya kalau dia pernah ngedit videonya Atta, Ricardinho dan lain-lain gitu. Gosip itu muncul ketika pendekar memutus kontrak Ali Ibrahimi, pemain Iran. Nah, cuman kalau 3 bulan jadinya kayak oke lah, gue pakai liburan gue cuman buat main di Indonesia gitu. Latihan juga ibaratnya. Iya, ibaratnya dengan level permainan Indonesia mungkin jauh dibanding Eropa gitu. Menurut gue ada kemungkinan besar di masa depan Atta yang akan jadi manajer timnas futsal gitu kalau dia memang serius gitu. Dan arahnya memang menurut gue ya arahnya memang ke sana gitu. Futsal Indonesia saat ini sedang bergairah dengan kedatangan Ricardinho dan kegilaan Atta Halilintar yang mendatangkan pemain top futsal dunia sebanyak 6 kali ke Indonesia. Nah, di sini gua akan lebih panjang ngebahas bagaimana adaptasi Ricardinho di Indonesia, apakah mampu, apakah bisa, lalu dengan kehadiran Atta Halilintar itu apakah futsal Indonesia semakin baik ke depan ataupun bagaimana. Gua Hari, wartawan bolasport.com, dan akan ditemani oleh Raka, salah satu pengamat futsal di Indonesia dan mantan dirtek klub futsal di Indonesia Halus FC Jakarta. Oke, Raka, apa kabar? Bro, sehat. Alhamdulillah. Oke, Raka. Ya, sedikit aja ngebahas minta tanggapan lo awal sebagai pembukaan. Ricardinho datang ke Indonesia. Ya. Gila nggak? Bisa dibilang gila banget ya, Har. Karena kalau gue bisa sarankan dia kan prestasinya 6 kali jadi pemain terbaik di dunia gitu. Itu mungkin kalau di sepak bola bisa kita ibaratkan seperti Ronaldo atau Messi ya gitu. Betul. Dan pada zamannya malah dia dan Falcao lah yang ganti-gantian lah menjadi pemain terbaik dunia, dan Falcao-nya kebetulan udah pensiun. Tapi mendatangkan Ricardinho sebagai pemain itu menurut gue sangat luar biasa gitu. Kenapa? Karena dia datang sebagai mungkin eksibisi kali ya bahasanya, atau sebagai tamu aja tuh kayak udah luar biasa menurut gue. Ini friendly game lah atau apa gitu. Itu aja menurut gue udah luar biasa, apalagi kedatangan dia sebagai pemain dan kita bisa melihat kemampuan maksimal dia di lapangan gitu. Kalau eksibisi kan mungkin ya cuman fun, dia cuman style, skill atau segala macam. Cuman kalau dia main, kita akan mendapatkan ilmu lebih banyak, apalagi buat anak futsal, bagaimana cara menjadi pemain futsal terbaik di dunia gitu. Menurut gua itu udah levelnya udah ya seperti ya gue bilang Messi datang ke Liga 1 gitu. Kemarin gue juga pas sempat wawancara ke press conference United mengenai Ricardinho. Gue sempat ngobrol sama dia dan sempat foto bersama ya. Gue mikir kayak dia bukan pemain pro gitu. Kayak bukan pemain layaknya Lionel Messi ataupun Ronaldo. Dia kayak pemain biasa, humble. Orangnya rendah hati dan bener-bener nggak ada pengawalan ketat pada dia gitu ya. Nah, kalau lu bilang sendiri, lu tau informasi Ricardinho ke Indonesia itu dari kapan yang lu tahu? Jadi sebenarnya Atta Halilintar ini memang secara track record pernah mengidolai lah. Itu kalau dia anak futsal udah tahu lah gitu. Karena dia pernah cerita juga di Instagramnya kalau dia pernah ngedit videonya Atta, Ricardinho dan lain-lain gitu. Dan setelah itu ya kita nggak pernah membayangkan kalau Atta bakal segila itu gitu untuk mengambil Ricardinho gitu, karena kita tahu mungkin dari harga dan bukan cuma harga tapi dari kesempatan yang kita punya nggak ada gitu. Kenapa? Karena Ricardinho ini masih di top flight Eropa lah. Kalau di futsal itu memang umur segitu masih bisa banget untuk top perform. 36 ya? Masih bisa banget, karena ada beberapa pemain yang umur 38, 39 itu masih main di Piala Dunia masih bagus. Mungkin agak sedikit lebih tua dibanding sepak bola ya. Dan bisa dibilang aku bilang Atta tuh ya di luar nalar anak-anak futsal di Indonesia gitu, karena mengambil Ricardinho itu sangat-sangat tidak possible lah awalnya gitu. Nah, setelah kita tahu adalah dia terakhir kan main di klub Prancis, di mana klub Prancis itu sudah libur gitu, dan dia rencana memang gosipnya mau pulang kampung ke Braga. Oh, ke Braga. Iya, di Portugal gitu. Bukan di Bandung. Bukan, pulang kampung gitu. Nah, terus setelah ada gosip dia mau pulang ke Braga itu, ternyata bela klub Portugal lah gitu. Nah, terus setelah dia ada gosip itu ternyata masih ada jeda lah. Kemungkinan besar dia selama 3 bulan ini gitu, dan memang ya itu celah yang dimanfaatkan Atta gitu. Mungkin ada beberapa owner yang nanya atau beberapa klub yang nanya mungkin harganya dan segala macam. Mungkin sanggup untuk membayar, tapi kesempatan yang dipunya Atta itu, momentum kita lagi libur, terus kebetulan Ricardinho possible untuk dilakukan transfer, karena kan
dia nggak perlu bayar transfer ke siapapun. Betul. Karena free transfer. Dan mungkin harga gajinya juga tinggi lah gitu. Cuman kesempatan dan kemauannya gabung gitu, maksudnya bertemu lah gitu. Akhirnya gosip itu muncul ketika Pendekar memutus kontrak Ali Ibrahimi, pemain Iran. Dan ada gosip bahwa dia akan mengambil temannya Neto, pemain dari Paraguay yang sekarang udah di Pendekar gitu. Gosip awalnya adalah bukan Ricardinho, tapi Neto akan membawa temannya dari Paraguay gitu. Ternyata setelah berjalannya waktu, ada wartawan dari Portugal, dari Eropa ngomong kalau Ricardinho di Twitter akan sudah dikontak oleh manajemen Pendekar dan ada kemungkinan untuk Ricardinho mempertimbangkan. Awalnya kan mempertimbangkan dulu. Nah, terus dia sempat juga nanya ke Rico Zulkarnain sempat upload juga. Karena mereka pernah ketemu di Dubai kalau nggak salah. Ricardinho sama Rico Zulkarnain pernah eksibisi di Dubai kan. Mereka yang sama Falcao, Ryan Giggs gitu-gitu. Nah, Rico Zulkarnain ditanya lah gitu, gimana Liga Indonesia? Rico Zulkarnain karena setengah darahnya Indonesia, dia pasti ngomong yang baik-baik lah gitu. Dan mungkin atmosfer yang paling bisa dibanggakan gitu kan. Ya akhirnya mungkin dengan pertimbangan, dengan gaji dan lain-lain, dan after itu juga kontraknya cuma 3 bulan dan setelah itu dia bisa pindah ke klub berikutnya dimanapun di Eropa dia mau. Dan menurut gua itulah pertimbangan terbesar kenapa Ricardinho akhirnya main di Indonesia gitu. Mungkin kalau kontraknya setahun atau 2 tahun, menurut gue dia akan berat ya, karena dia akan meninggalkan top flag di sana gitu. Maksudnya liga-liga tinggi di sana. Cuman kalau 3 bulan jadinya kayak oke lah, gue pakai liburan gue cuman buat main di Indonesia gitu. Latihan juga ibaratnya. Iya, dengan level permainan Indonesia mungkin jauh dibanding Eropa gitu. Tadi lu ngomong masalah bayaran gaji nih, gue sih dengar-dengarnya gaji 3 miliar nih 3 miliar per 3 bulan. Artinya kan sebulan 1 miliar nih. Bener gak sih kalau lu kalau salah, kalau di sepak bola kan kita ngeliatnya transfer market ya. Kalau futsal tuh ada nggak sih nilai, ada website yang masih gitu? Sebenarnya nggak ada sih. Cuman kalau menurut gua nggak sampai segitu ya. Nggak sampai 3 miliar. Nggak sampai 3 miliar. Karena menurut terakhir sempat nanya juga tahun 2018 tuh gosip-gosipnya harganya dia per bulan. Harga Ricardinho gaji per bulan ya. 400 sampai 500 juta per bulan gitu. Mungkin berapa ribu, puluhan ribu dolar ya, berapa belas ribu dolar gitu. Dan bisa dibandingkan dengan Diego atau Di Maria yang di Black Steel ya. Itu kan futsal mereka level dunia juga. Di Maria waktu diambil itu 10 pemain terbaik dunia, itu mungkin rate-nya 8.000 sampai 10.000 dolar per bulan gitu. Itu mungkin bisa jadi perbandingan juga kan. Berarti kan secara Ricardinho mungkin separah-parahnya 2 kali lipat lah. Mungkin 15.000, 16.000 dan itu nggak sampai 1 M gitu. Jadi kalau feeling gue ya, ini perasaan, maksudnya berdasarkan riset gue lah gitu. Mungkin bisa dibilang 1 sampai 1,5 M lah 3 bulan gitu. 3 bulan. Berarti termasuk besar juga ya? Besar banget. Dan itu di luar entertain ya, apartemen, mobil, fasilitas dan lain-lain gitu. Dan itu harga yang mesti dibayar ya, apalagi mungkin kalau naik pesawat mesti ambil yang bisnis kelas atau apa, kita nggak pernah tahu kan entertain apa yang dikasih Pendekar gitu. Jadi ya respect lah sama apa yang dilakukan, dan menurut gua harga yang dikeluarkan pasti dia satisfied lah gitu. Kembali ke Atta nih, ketika lu tahu Atta dipanggil FFI buat gabung ke futsal, lu reaksi lu sebagai pengamat jadi exco? Iya, jadi exco sebagai gimana? Kan ibaratnya futsal nih, Atta mengatakan sendiri bahwa futsal ini olahraga anak tiri lah di Indonesia. Iya. Gimana? Ya sebenarnya kalau exco kan bahasanya kerjaannya adalah ya menjadi pemangku kepentingan ya, gitu kan? Karena dia yang memutuskan dan lain-lain. Dia dengan adanya Atta ya mungkin secara direct dia akan membantu timnas futsal juga nantinya ke depannya. Apalagi bukan nggak mungkin kalau manajer timnas futsal itu kan biasanya di dalam tanda kutip dilepas ke klub, ada yang mau jadi manajer gak gitu. Nah kemarin kan yang sekarang yang satu-satunya yang berminat menurut gue cuman Mas Dimas dari Bintang Timur Surabaya kan. Jadi manajer gitu. Dan mungkin kedepannya kita nggak akan tahu. Exco itu kan bisa dekat banget sama FFI, dan menurut gue ada kemungkinan besar di masa depan Atta yang akan jadi manajer timnas futsal gitu, kalau dia memang serius gitu. Dan arahnya memang menurut gue ya, arahnya memang ke sana gitu. Karena apa yang dilakukan Atta kalau udah omongannya tentang timnas atau Indonesia, menurut gue dia total banget kan gitu. Kayak kemarin dia sempat ngasih Vespa ke anak-anak juara di Perak loh. Karena Perak ya. Iya, itu dapet AFF yang peringkat 2 AFF. Itu dia ngasih Vespa, gimana kalau peringkat 1 kan kita nggak tahu kan gitu. Makanya gue bilang dia secara Pendekar itu menurut gue kendaraan dia untuk bikin futsal di Indonesia lebih baik, itu yang pasti sih. Jadi kalau di masa depan nanti ketika Mas Dimas sudah nggak jadi manajer timnas, bukan nggak mungkin Atta yang akan mengisi pos jadi manajer timnas gitu. Balik lagi ke Pendekar nih, lu tau gak sih, lu ada gak sih, lu kan pemain-pemain Pendekar yang cerita, anjir gue datang sama satu tim sama Ricardinho, yang lu tahu gimana? Udah sempat ngobrol dari pemain dulu, pemain udah
benar-benar kaget sih mereka ya, karena Ricardinho bahkan bukan hanya pemain pendekar sih ya, kalau lu lihat, kalau gue kan follow sama pemain-pemain lah, mereka juga upload juga kayak gue bakal ngelawan dia nih gitu. Jadi kayak bukan cuma pendekar doang yang excited, bukan pemain doang, jadi pemain lawan pun excited gitu. Dan gue dikirimin video lah kemarin sama tim pelatih dari pendekar ngelihat Ricardinho main 4-2 gitu kan, main rondo gitu. Dia udah ketawa-tawa, udah ngolongin pemain gitu. Jadi udah benar-benar mungkin dia pemain kelas dunia yang menurut gue humble banget lah gitu. Benar-benar membaur. Terus kemarin udah sempat latihan pertama di My Futsal, dan dari cara dia men-treat timnya gitu, menurut gue nggak ada gap jadinya gitu. Kalau lu tanya kenapa ada gak sih pemain asing yang sombong, ya ada aja. Kalau menurut saya ada. Kita track record gitu, pemain futsal yang nggak mau membaur ada gitu. Oh, gue pikir di sepak bola doang. Oh gitu. Enggak, justru Ricardinho tuh salah satu yang menurut gue udah paling top, terus humble kan. Kelihatan kok dari cara dia, meskipun gue belum ketemu ya. Gue udah ketemu, humble kan gitu. Dari videonya, dari dia ngerangkut anak-anak muda di pendekar gitu, benar-benar misalnya dikolongin atau apa sambil bercanda, itu menurut gue itu udah jarang lah pemain asing kayak gitu. Jadi menurut gue itu poin plus yang sangat baik gitu. Bahkan gue ngobrol juga sama pelatih dari pendekar kan, Coach BW gitu. Gue udah sempet ngeledek kan mau dipaketin sama siapa nih coach gitu. Kadang kan mungkin lu sebagai pelatih juga ngerasa apakah ilmunya dia lebih tinggi dari gua gitu kan. Udah ketemu pelatih top dunia dan lain-lain, ya mungkin itu jadi tantangan dan juga berkah lah buat Bang BW, bisa dapat ilmu banyak banget dari Ricardinho kalau udah ngomongin teknis. Dan bener-bener gak sabar sih gue ngeliat penampilan dia akhir pekan. Ya kemarin soalnya BW juga ngomong sama gue, kayak gue harus juga belajar sama dia deh. Walaupun gue sebagai pelatih, sebenarnya gue juga menghormati dia sebagai bintang dunia gitu. Karena ilmu dia juga sudah tinggi. Bahkan kapten pun diganti dari Uta ya. Iya. Uta kan kaptennya kan. Oh gitu, Uta kapten. Iya, diganti ke Ricardinho. Si BW ngomong gini, ngomong ke Uta, kita hargain dia karena kan emang dia itu pemain top dunia dan mungkin buat di lapangan dia kapten, tapi buat di dalam lu tetap kapten tim gitu. Paham juga pasti ya. Paham. Uta langsung iya gue kasih, cuma nomor punggung nggak dikasih sama Atta karena nggak bisa. Iya. Betul. Karena dari di FFV nggak bisa diubah. Atta juga nyesel juga tuh. Wah, gua kalau Atta kosongin bisa kan? Kalau Atta nggak daftarin bisa. Kalau kemarin Atta bilang sih, ngomong sama gua, dia udah daftarin itu nomor. Oh iya udah, Atta udah daftarin. Nggak bisa ditarik lagi. Nggak bisa ditarik. Berarti intinya datang Ricardinho ini ibaratnya iseng-iseng ya? Iseng-iseng, maksudnya bukan dari awal dia udah plan. Betul, katanya. Udah plan. Katanya dia nggak fokus nyari sponsor dulu berdatangkan Ricardinho, dia malah datangkan orang. Atau ngomong, gue tuh kemarin cuma nge-DM Ricardinho, dibalas ya udah. Tapi negosiasinya keras, bukan alat, karena emang kadang-kadang kan namanya pemain top ya. Nah, gue lebih ke arah prestasi nih ke depan nih, Pendekar United di bawah Ricardinho. Iya, peringkat dia sekarang peringkat 4 kalau nggak salah gitu. Jadi jauh banget gitu. Mungkin ya memang ada, sayang banget kemarin Pendekar beberapa kali kalah sama tim kecil. Betul. Gitu. Jadi sama Safin kalau nggak salah kalah juga kemarin. Jadi untuk juara menurut gue itu langkah yang sangat kecil kemungkinannya, karena Black Steel sekarang lagi TC di Thailand juga. Jadi bukan hal yang mudah untuk menjatuhkan Black Steel gitu. Mungkin ya semaksimal-maksimalnya mereka main, katakanlah mereka mengalahkan Black Steel, bukan berarti Black Steel bisa kalah sama tim lain juga gitu. Jadi untuk ngomongin juara mungkin agak berat, tapi jika targetnya adalah AFF dan dalam hal ini BTS ya, bisa ngejar BTS di peringkat 2. Bukan nggak mungkin ya kalau BTS lengah. Tapi kita juga jangan lupa kalau BTS isinya main timnas semua. Betul, BTS sama Black Steel. Jadi seru lah, maksudnya ini kan di atas dia Cosmo sama Bintang Timur Surabaya kan gitu. Jadi 4 tim ini ya sama pendekar udah join lah ke grup dengan isinya pemain asing gitu kan. Yang bisa yang jadi kontender untuk juara gitu. Ditambah sekarang Kancil ambil 2 pemain asing juga gitu, Iran sama Azerbaijan yang baru dikenalin sebentar lagi gitu. Jadi akan ada 5 kontender untuk 2 slot Asia gitu bahasanya ya. Kalau Black Steel nggak kepleset ya mungkin Black Steel udah kemungkinan besar juara. Cuman ada 1 slot berarti kan yang disisakan untuk 4 tim yang menurut gue dengan mereka mengambil pemain asing, menurut gue berarti 4 tim ini ngincar 1 slot untuk AFF Futsal Club di tahun depan gitu. Jadi kan ini juga ada perubahan format juga ya musim ini ya. Artinya nggak ada final four. Nggak ada final four, betul. Berarti semuanya langsung sistem ketemu kayak kompetisi liga ya di slot bola. Jadi nggak boleh sama tim kecil lah bahasanya, nggak boleh kepleset atau tim papan bawah itu udah nggak boleh kepleset. Kalau seandainya masih final four, Pendekar bisa berpeluang besar ya. Berpeluang besar karena ya itu juga nggak fair sih sebenarnya final four, karena lu semusim udah bertanding terus mereka ditentukan dalam 1 hari. Kalau olahraga indoor biasanya playoff ya, ya kan, atau best of 3, best of 4 kalau di futsal di
Spanyol gitu atau di Jepang rata-rata best of 4. Thailand pun kalau ada final 4 rata-rata best of 4 misalnya atau best of 5 sorry. Jadi nggak langsung dalam satu hari lo ditentukan. Kalau lo satu hari ditentukan lo kan benar-benar kalau lagi apes atau ada satu pemain yang lagi nggak perform atau cedera, nggak fair lah apa yang udah mereka lakukan semusim. Betul. Mereka peringkat 1 kalah sama peringkat 4 misalnya. Berarti lu lebih setuju dengan format seperti ini? Format seperti ini ya kita berjalan aja dulu setahun 2 tahun misalnya di musim ketiga mungkin bisa ada playoff kan kita nggak tahu. Gitu. Lu yakin lu nih ini kan putaran kedua langsung main di Pontianak nih. Ricardinho kemarin gua ngomong di sini panas, di Jakarta aja panas, malam hari gila lu bayangin aja. Nah besok di Pontianak, ya suhunya katanya lebih panas di sana. Nah, lu gimana tuh ngeliatnya? Ya jujur gue udah pernah ke Gor Pangsuma itu kan, dan itu memang bisa dibilang paling panas di antara gor-gor lain di Indonesia. Kenapa? Karena satu secara geografis kan dia Katulistiwa, Pontianak pun udah panas. Kedua gornya itu mungkin secara sirkulasi udara nggak sebaik gor lain gitu. Jadi emang kayaknya udaranya emang agak panas. Nah kita bisa lihat 8 dekar main jam berapa kalau pendekar pagi kan? Pertama pagi kan? Pagi jam 12. Iya pertama. Oh pertama. Ya udah berarti emang kondisi ya nggak tahu ya cuaca mungkin bisa disiasati dengan jam main sih ya. Gue nggak begitu concern dengan kecuali sepak bola kan. Kalau sepak bola lu main 90 menit cuaca panas lu nggak bisa diganti tengah main minum segala macam. Kalau futsal itu kan bisa di rolling ya. Iya lu misalnya performa lu tadinya 4 menit. Lu bisa diganti 2 menit ganti paketan, 2 menit ganti paketan, minum, kasih es batu, segar lagi main. Menurut gua kalau di futsal nggak terlalu nggak terlalu berpengaruh besar banget seperti sepak bola. Kalau sepak bola kan lu nggak bisa diganti. Iya benar. Itu lu selama nanti berkurang. Iya, lu udah selama 90 menit misalnya lu sebagai pemain asing ya lu nggak bisa minta tolong untuk minum dulu atau apa gitu. Minum bisa, cuma diganti bisa. Itu makanya. Jadi ya menurut gua nggak terlalu berpengaruh apalagi level Ricardinho sih gitu. Tapi kedatangan kemarin Kata juga ngomong dia juga pengen ngambil Falcao malah dalam Breitbart dan dia sendiri andai saja Falcao nggak pensiun ataupun mau main 1 bulan dia pengen ngebuatkan Falcao sama Ricardinho di pendekar. Gila nggak sih kalau ngomong gitu? Falcao tapi nggak mau ya kayaknya. Datengin Ricardinho aja gila gimana Falcao sama Ricardinho? Ya mungkin itu impian semua fans futsal ya, Atta itu fans futsal kan. Benar. Gitu. Jadi kayak fans sama hobi jadiin satu kalau kebetulan dia secara finansial ada gitu kan. Jadi menurut gue udah ya mungkin dia akan mewujudkan itu misalnya itu possible gitu kan ya. Mungkin karena Falcao-nya udah pensiun jadi nggak mungkin gitu, nggak bisa gitu. Dan yang gue nanti malah pemain-pemain inceran dia nih di tahun depan kan sebenarnya. Pemain lokal. Karena sekarang kok kondisinya pemain lokal kan tersebar di 2-3 tim lah gitu. Jadi apakah Atta dari sekarang kan pasti dia lihat dong wah si A bagus nih, si B bagus nih. Lu tau lah pemain-pemain inceran dia apalagi yang di timnas gitu. Yang mungkin sering di-tag sama dia di Instagram. Itu kan pasti dia udah ngincar tuh. Ya itu sih gue penasaran apakah dia akan membuat poros baru futsal karena dia akan membentuk super tim juga. Berarti kan kondisinya sekarang ada, kalau bicara sekarang ada 3 super tim, bahkan kalau kita hitung kancil ada 4 lah super tim. Kalau misalnya emang super tim itu yang bisa berpeluang juara lah ibaratnya. Kalau misalnya Atta tahun depan ini bisa memulai tim dari nol, menurut gua akan ada 5 tim baru 5 tim yang akan berpeluang gelar juara buat tahun depan gitu. Karena dia pasti akan nyomot-nyomotin pemain timnas dari klub-klub yang udah ada, mungkin dari BTS, dari Halus misalnya atau dari Halus itu teman ada tuh satu orang. Kita nggak tahu ya tahun depan kayak gimana. Dan itu yang paling gue tunggu lah. Kita nggak usah ngelihat yang jauhnya dulu nih. Yang di lokalnya pasti dibongkar. Ya apalagi Ricardinho udah opsi perpanjangan kontrak. Kalau seandainya nyaman main di sini, mungkin dia tertarik lagi setahun di Pendekar United dan menarik juga pemain-pemain timnas yang datang ke sini ya. Lakir pengen Gorak dari Gorak. Ada nggak sih pemain top level dunia juga yang pengen mengikuti Ricardinho apa nih maksudnya? Pemain top misalnya, dari gua? Iya. Ya banyak banget, cuman ya mungkin yang paling top bisa Ferrao, itu kan pivot FC Barcelona, terus ada banyak lah pemain-pemain Spanyol yang mungkin kemarin gua sempet upload di story juga yang memang diidolakan lah sama teman-teman di futsal. Rata-rata mungkin pemain Spanyol dan pemain Brazil lah. Bisa ya, sengaja bisa main di sini. Bisa gitu. Dengan kehadiran-kehadirannya gitu ya. Bisa banget, itu bisa buka pintu lah bahasanya. Iya, benar-benar buka pintu. Betul. Karena itu akan nge-trigger bos-bos lain juga untuk ngambil pemain selevel Ricardinho gitu. Berarti artinya dengan kehadiran Ricardinho ini juga harus membuat prestasi timnas gimana? Oh banget. Karena Ricardinho kan akan meningkatkan level permainan kan. Iya betul.
tim di Pendekar juga akan dapat ilmu, lawannya juga pasti akan dapat ilmu gitu. Jadi secara nggak langsung Ricardinho akan meningkatkan permainan di Liga Futsal kita, meskipun sedikit ya, slightly ya gitu, nggak harus yang tinggi, maksudnya dia nggak impactnya nggak sebesar itu, cuman akan meningkatkan sedikit atau banyak gitu. Oke, terakhir dari gua. Prediksi lu Pendekar United di bawah Ricardinho berposisi di mana? Akhir musim. Akhir musim. Mungkin. Target nyata Asia. Lu yakin nggak? 3 ya. 3. Berat. Karena ngejarnya aja susah. Ngejarnya susah. Itu aja. Mungkin kalau dari 0, mungkin dia bisa juara. Kalau dari awal bisa juara. Cuman kalau dia di tengah, karena ngejar kan. Yeah. Ngejar tuh susah. Jadi menurut gua mungkin naik 1 peringkat udah bagus. Siap, terima kasih Raka atas informasi futsal yang disampaikan oleh Raka ini. Sekian teman-teman Bola Supporter, sampai berjumpa lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa untuk tetap tetap pantauin YouTube akun bolasport.com dan juga baca-baca berita tentang sepak bola nasional, sepak bola internasional, futsal, olimpik dan lain-lain hanya di bolasport.com. Sampai jumpa di waktu. Assalamualaikum.